udah. Ini dia apa ya? Tak jelas lah. Dia KTP-nya. Dia Lah bulan tahun di situ KTP tak di situ. Nyusut Den. Mana cerita? Jadi belum. Bye. Apa lewat sardin? Sardin itu berat. Pada nontonnya, Masin. Iya bang, ini suasana makan malam kita. Sedap. Nah, apa lagi? Mana masih lihat ini? Nah, jadi saya buka dulu lah ya. Saya nih minta maaf, minta ampun. Saya minta izin sama Pak Kades via telepon kemarin. Minta izin Pak, saya nak bawa kawan-kawan nih nak gali potensi alam sama potensi sejarah. Ya silakan kata Pak Kades. Mungkin beliau pun senang dengan ada kunjungan ini. Ada kemungkinan apa hal-hal yang tersembunyi di Linau dapat diangkat ke media sosial baik pribadi maupun media sosial umum. Jadi saya selaku ketua acara sinilah, ketua acara. Memang saya yang paling tua mungkin ya, paling pergi tadi. Ya mungkin lah saya paling tua. Jadi saya minta izin nak bertanya sedikit, nak berbual banyak dengan Bapak. Kisah-kisah kisah-kisah alam di sini. Kemudian yang paling penting itu sejarah Megat Kuning, karena Megat Kuning itu bagian dari keluarga sebelah istri saya ya. Sebelah dari istri saya itu Datuk Kaya Pak Datuk Kaya itu leluhur dia, Datuk Kaya Mepa itu leluhur dia, dan kami tinggal sekarang di rumah Pak Datuk. Ini merupakan salah satu keturunan dari Megat Kuning. Jadi saya pikir itu aja, tak usah panjang lebar saya ini, badan pun dah lebar. Pak Kades boleh ngasih masukan selaku pemangku wilayah di sini. Silakan Pak Kades. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pemandu dan pemimpin untuk kemah ini dengan rangka untuk berkunjung ke desa kami. Kami menyambut dengan yang baik sebagai ketua tim untuk hari inilah. Kami sebagai momen kami untuk desa kami, Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan harapan ini ada kunjungan tempat pariwisata kami ini, kami berharap kepada tim nanti untuk memberi kebijakan dan melaksanakan ini mungkin lebih mengangkat lagi derajat desa kami dengan penuh harapan. Mungkin saya tak tahu banyak nih cerita zaman dulu nih kan. Sejak itu inilah saya bawa dari Pak RT 01 untuk memberi macam mana jalan dari raja ke raja. Mungkin inilah yang tahu. Itu aja yang saya dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini saya ini sila menyampaikan aja yang saya tahu kan, setelah daripada orang tua saya, tok saya kan. Beliau bercerita dengan saya kisahnya di Pantai Kasar ini, di daerah desa kami ini, Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Itu silanya. Jadi mereka itu dulu di sini ada silanya gamat namanya, gamat. Kalau silanya bahasa kerennya terepang. Silanya gitu kan. Jadi mereka itu silahnya
lari naik ke darat nih, ke tepi pantai kita nih, naik sini banyak-banyak itu membusuk beliau tuh di pantai. Jadi saking kerisaunya raja di darat tadi, busuk kebodohan mereka itu tadi tidak dengan apa, lari. Itu lari. Jadi itulah yang dikisahkan, sampai juga sama juga ceritanya seperti Singapura di Lenggau Tadak tadi. Ini kebijakan bati Singapura di Lenggau Tadak tadi dengan ada bati anak kecil tadi dipagar dengan batang pisang. Jadi matilah, dah lekat ada di situ kan, akhirnya dibunuh juga raja kan, dilabuhkan di selat itu. Itu kejamnya kaedah raja tadi. Itu, dan kemudian lagi ada satu buah pesawat ataupun helikopter waktu dulu kan turun, orang istilahnya bahasa kita orang Malaysia ni orang putih mungkin kan, orang barat. Jadi tok saya ni dari laut nengok helikopter ni turun dan mendarat juga sini, nelayan di laut tadi naik ke situ. Nengok apa pula helikopter ni turun ke situ kan, nengok ramai orang-orang turun situ. Jadi bertanya, ada bahasanya gitu, dibilang ada kota di sini. Kata datuk saya, tak ada kan, kata dia tak ada, bukan kota di sini. Tapi kami melihat, kata dia di sini, dia ada dari atas, tengok ini kota, kata dia kan, ini kota. Dia kan bahasa orang putih kan, ini kota, kata dia kan. Dia kata tak ada. Jadi itu lepas selidik dia naik juga ke darat tadi, tengok. Ada rupanya memang ada batu-batu di darat. Cuma memang mungkin membayangkan bati orang-orang yang kita tidak nampak ni, orang bunian ni tadi seperti apa kan, mungkin ditampakkan dengan dia dari atas tadi. Mungkin seperti kampung, memang betul batu orang ini memang ada di sini. Ada orang kita yang tak nampak ni ada di sini. Silahnya ada di sini dia, tapi induknya di Tanjung Nyang sana. Induk ibu kota dia. Orang yang tak nampak kita di sini. Ada orang ni di sini. Kota ada di sini. Ada kota di sini. Kalau ibarat kita di sini, kecamatan di sini. Oh, kecamatan. Ibu kota di sana, Tanjung Nyang sana. Ada orangnya. Itu silahnya. Ada orang di sini. Cuma kalau mereka ini sudah hancur di sini, rumah mereka sudah rubuh, bantai peti ni kemarin ya. Jadi mereka tu lari ke sana, pindah. Banyak pindah. Adalah. Masih ada. Masih ada. Bukan adalah, tapi tak banyak lah. Macam kita jugalah tak tahan, tak ada bekerjaan, rumah kita dah habis. Macam berarti Linau ni jugalah dihancurkan, kayu-kayu habis kan. Jadi tak ada ekonomi di sini, pindah. Jadi ada. Kalau memang mereka itu ada di sini, adalah nyatanya bau minyak. Asal ada bau minyak tu ada orang dia. Itu istilahnya. Oh gitu. Bau stanggi gitu ya. Bau stanggi bau. Itulah yang dapat saya sampaikan ini. Tutup. Alhamdulillah, taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja cuma saya sampaikan. Jadi istananya ada benteng di atas. Masih ada dulu. di benteng yang bata merah itu. Oh di situ. Tak batu merah, Pak. Itulah batunya tu unik ke? Dah iyalah, memang ada batu merah juga situ. Bukan dari istilahnya batu itu bukan dari Kabupaten Lingga ini gitu katanya, kalau menurut keterangan ada pariwisata juga dulu datang kan. Katanya batu itu datang. Dia ada istana besar dulu. Istana besar ya. Jadi ada tidak Pak macam ilustrasi lama macam denahnya lokasi itu, lokasi istana itu, lokasi kampung itu seperti apa? Tentu biasa tetap ada dulu kan orang buat macam denahnya sini saluran air dia, di sini tempat datuk dia, sini tempat warga kampung, kemudian balai desa, pasti tetap ada itu dulu. Karena itu dah waktu dulu memang dah di semak gitu, waktu dulu banyak tertimpa. Dulu memang ada macam pintu gerbang pun ada dulu. Waktu kami ngambil bayar sama Pak Umar. Itu kalau dibersih nampak. Ada kalau dibersih situ. Dia ke atas lagi gitu, naik ke atas tu. Bukan hanya kat batu tinggi tu je, bukan. Dia ada kemarin waktu gerbang, ada macam gerbang dia berbenteng betul batu tu. Ada pintu, ada apa. Itu jauh tak jarak ada dari benteng? Naik ke atas lagi. Naik ke atas lagi. Dia ada waktu kami nebang bayar dulu, banyaklah tertimpa-timpa ngetam itu habis rubuh banyak gitu. Ada dia. Kemarin ada bersusun betul batu macam mana, berbenteng pintunya itu. Pak, izin bertanya. Waktu saya yang bekerja dulu di situ. Cuma itulah waktu dulu. Wah, tak boleh sebarang lah dulu istilahnya. Itu. Pak, izin bertanya, kira-kira lokasi situs tuh
berapa luas kira-kira kalau daerah situ aja? Kalau daerah situ Lokasinya berapa luas? dekat 1 hektar ke atas itu. Hmm. Luas sih tempat itu. Luas ya. Dia dulu lapang situ. Itulah dia apa dekat yang sebelah tebing tinggi itu. Dulu kan ada gasing, ada apa di situ orang main Di gitu. Payan dulu. Barang-barang pecah belah pun masih. Banyak di situ. Ada ya? Ada gasing, ada apa di situ. Orang main gasing, main apa di situ. Ada bekas apa ya? Tapak orang main dengan di sini ya? Dulu ada bergantung sebelum parti kami mungkin apa nanti pada tok saya dia lah bergantung situ. Siapa nak main pecah taruh aja lagi situ. Pecah taruh lagi situ nanti dah bagus lagi gasingnya tu. Itulah orang tu. Tunggu jangan kita apa-apa kan. Jangan dibawa balik ya. Betul. Jadi cerita itu sama dengan cerita Pak Yasir, pemandu Desa Panggak Darat itu. Iya. Di atas Gunung Sepincan itu ada satu hamparan tempat orang main gasing. Jadi budak-budak Panggak tuh Panggak Darat itu bukan Panggak Darat sekarang. Iya. Panggak Darat itu sekitar 2 jam berjalan ke atas bukit. Itulah kampung Panggak Darat. Gitu cerita dia, dan itu apa ya, terbukti dengan bekas-bekas bangunan, kemudian kebun-kebun mereka itu jauh di atas. Itu terbukti memang. Nah, jadi cerita ini macam ada kait mengait gitu loh. Di sana pun kalau orang Panggak nak main gasing pergi ke atas main. Gasing pecah pakai tinggal. Jadi siap main pakai tinggal aja lah. Jadi besok nak datang, itu lagi gasing lah bagus. Gitu. Di sini ada dua kampung memang, di 2 tempat memang. Itu nama Tanjung Serapung gitu juga. Ada juga alat tempat main gasing dulu. Ada lapangan gitu. Tanjung Serapung. Tanjung Serapung. Ada juga gitu juga. Sama juga itu tempatnya. Sama juga ya. Iya ada 2 tempat di sini dulu. Jadi tepi pantai itu juga. Tepi pantai itu pasir juga tempatnya. Tapi tak jauh dengan Minang. Ada lapang dulu. Tinggal sekarang tuh ya silahnya kita maklum aja lah, kemungkinan dah jadilah habis lah benda-benda itu kan, kita pun macam mungkin dah tak percaya juga lagi kan. Jadi maker itu mereka itu benda ditarik lah gitu kan. Sama lah seperti kisah kalau kita di Dayak tidak berhajat buka gong itu nanti dia orang ngantar lah benda-benda di Pulau Pucung, kita ngambil. Iya, pakai alat-alat dia pun pakai alat dia nak boleh. Nak seberapa banyak pun pesta barang tu pasti tetap cukup. Iya. Seperti itu. Cuma kan sudah ada cerita dia, ada yang tak mulangkan. Cuma kejahilan kita tadi kemungkinan nengok barang itu kemungkinan kita dah tertarik kan, dah tarik lah mungkin nyimpan. Mereka itu kan walaupun macam mana kita simpan ke mana tetap kembali pada dia lagi. Silah barang itu. Tak bisa kita nak sembunyi walaupun macam mana. Kembali pada dia lah. Dia ambil dia lagi. Tetap hilang barang itu walaupun macam mana. Kita nengok, kita pun kadang nengok kan apa dak benda yang sasak apa tu kan, kemarin kan kalau di Dayak tu kan ada perpeti gitu. Jontok. Saya pun tahu juga dengar kata itu. Perpeti gitu, orang boleh makai semua. Tapi kadang-kadang kita nengok alat emas ada orang tu. Lah kelabu mata kita kan. Ini tadi. Hijau. Nah, macam kemudian saya pernah main daerah Tanjung Kriting, Kudong. Jadi masih ada lah sebelah Dungon itu dia bercakap aku masih apa ya, keluarga saudara mara dengan Pak Datuk gitulah. Di sini kira-kira siapa ada tidak gitu yang masih keterkaitannya dengan Pak Datuk sendiri? Kalau di sini tak ada. Tak ada. Daripada orang tua saya aja. Sejarahnya je dah itu. Terus ini nak saya tanya, semenjak beliau pertama kali jejak di sini, kemudian kan Gamat itu naik ke atas, ya. Itu pertanda apa sebetulnya, Pak? Itu pertanda di situ ada di sini kan ada kehidupan. Ada kehidupan ni, ada kampung itu istilahnya macam mana? Gamat itu naik. Kerajaan macam mana kita nak menggambarkan itu. Jadi dia itu macam mana tak senang raja itu di sini. Ada cerita yang tak senang, mungkin itulah jadi mereka itu naik. Ada yang tak senang. Merangkan supaya raja itu lari di sini. Jadi berbau busuk ya. Itu ada sejarah Pak, itu yang busung sadai itu Gamat ibunya yang paling besar tuh kandas di situ. Masih ada busungnya. Busung Gamat. Busung sadai. Itu Gamat yang paling besar. Induk Gamat tu sadai kat situ. Itu sadai di situ. Itu namanya busung sadai. Yang pula pikat datang. Pikat. Itu. Pikat pula datang, ya Allah. Jadi macam dia pun tak tahan dengan menghadapi pikat yang
beribu ya macam dia pun pindah ke Daik lah, ke Daik daerah Tanda gitu ceritanya ya. Saya dengar dari Tanda, lepas tuh buatlah apa Bukit Keramat itulah jadi tempat dia terakhir kan. Megat Kuning di situ dia kubur di situ. Jadi banyak dia macam hari ini orang bercerita tentang ada sejarah yang nggak ditutup-tutupin gitu ya, bukan ditutupin tapi tidak tergali dengan orang. Maksudnya cerita-cerita sebentar sebelum Sultan berdaulat di sini ada keluarga sebelah Megat ya yang dikatakan cukup masyhur gitu ya, walaupun mereka bukan Sultan tapi cukup masyhur di sini. Saya tuh berharap kalau ada memang masih ada keluarganya, mungkin dia ada nyimpan catatan-catatan tentang Tak ada lah untuk kami ni. Tak tahu juga lah daripada tok saya kan itu dia. Kami tak ada. Itulah dia yang tahu tu. anak saya tuh yang kecil tuh. Nampak pancing dapat tanda. Jadi tadi Pak Kades, kemudian Pak RT dan kepala dusun ini yang datang mengunjungi kita, kemudian sekarang mau kembali lagi. Kau pulang ya Dek? Dadah, hati-hati. Sekarang mau pulang nih, naik sampan. Duduk depan dia Kak, duduk depan dia. Jumpa lagi. Nah ini pun sama nih, tipikalnya. Terakhir Abang Kering tahu.